Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wah, kurang antusias. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara, selama ibadah berlangsung saya himbau untuk kita semua tetap menjaga kebersihan di tempat ini. Saudara, hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa di saat kita datang tidak sama dengan kita pulang. Kita pulang, kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan berkat-berkat yang baru. Amin. Siap diberkati Tuhan pada sore hari ini tuh saudara-saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menjadi Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Tidak peduli Tuhan, surut dan tingginya kehidupan kami Tuhan. Gelap dan terangnya hidup kami Bapa. Satu yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali setiap hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan janji-janji-Mu Tuhan Engkau genapi bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami yang berpengharapan penuh kepada Engkau. Kami mau duduk diam Tuhan, datang di kaki-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab Tuhan, Engkau tetap menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Oh Yesus, Syakaralabaya Sande. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu berjalan sendiri, kau tak mampu mengubah sendiri. Namun masih ada kuasa, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup, yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Gelapkah jalan di hidup, bahkan telah putus harapan, telah putus dan segala kekuatanmu Engkau tidak mampu menjalani. Dengan semua kekuatanmu Kau tak mampu mengubahnya sendiri, Kau tak mampu mengubah sendiri. Namun masih ada satu kuasa, namun masih ada kuasa tak terbatas yang mampu mengubahkanmu, yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Sebab masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, dan masih ada jawaban.
setiap kehidupanmu. Sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan dan masih ada jawaban. Sebab Engkau masih satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau masih satu-satunya Allah yang kami sembah. Keputusasaan, kegagalan dalam hidup kami Tuhan, satu yang kami tahu, kami masih punya pengharapan dalam hidup kami, yaitu Engkau Allah yang masih menepati setiap janji-Mu Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Angkat suaramu pada sore hari ini saudara, nikmati hadirat-Nya yang kudus. Kami undang Engkau Roh Kudus yang manis, kami undang Engkau untuk mengurapi setiap hati kami Tuhan. Sebab hadirat-Mu penuh di tempat ini Tuhan. Sebab ada kesembuhan yang baru Tuhan, ada pemulihan yang baru di tempat ini, ada pertobatan yang besar di tempat ini Tuhan. Oh, terus menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, terus menyembah Tuhan dengan kata-katamu saudara. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Lebih lagi memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hati-hati yang hampa, setiap hati-hati yang kosong Tuhan. Mari buka hatimu saudara, mari buka hatimu dan katakan kepada hatimu bahwa Engkau masih punya pengharapan, bahwa Engkau masih punya satu-satunya Allah yang masih memegang kendali hidupmu. Walaupun gunung-gunung bergoncang, walaupun terjadi hujan atau badai Tuhan, Engkau masih Allah yang memegang tangan kami. Krisis ekonomi Tuhan, kelaparan, ketelanjangan, apapun itu tidak bisa membatasi kami untuk menyembah-Mu pada sore hari ini. Lebih lagi di hadapan Tuhan, naikkan setiap ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Oh, I worship You Jesus, and I sing praise to Your name Lord. Dan kami mau kagum untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau kagum untuk setiap apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Oh Lord, ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan, dengan segala kekurangan dalam hidup kami Bapa. Kami mau datang untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan bahwa kami kagum Tuhan. Dan Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah Tuhan. Ku kagum akan Engkau, dan kami mau katakan ku kagum hormat. Biar seluruh yang bernafas memuji nama-Mu di sore hari ini Tuhan. Ku hormat akan Engkau, Raja yang layak dipuji.
yang layak dipuji. Ku kagum. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Kami mau selalu kagum Tuhan. Ku hormat akan Engkau, Allah yang layak kami tinggikan. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan lebih lagi katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi katakan di hadapan Rajamu. Yes, ku kagum, hormat akan. Kami kagum untuk setiap keajaiban-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malakat-malakatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa dan bersahabat di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih dahulu tahirkan kami Tuhan, kuduskan kami, hati kami agar layak doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bawa bangsa negara kami Tuhan, Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pulau-pulau kecil, pulau besar Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan laut ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan persatukan dalam Kesatuan Republik Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah terjadi kegerakan besar-besaran atas bangsa kami Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan amanat agung terlaksana atas bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga banyak jiwa yang mengaku bahwa Engkaulah juru selamat, dan menjadikan Engkau menjadi juru selamat setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami bawa Tuhan presiden kami, wakil presiden kami Tuhan Bapak Jokowi, bahkan Mahat Amin Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjamah memakai Tuhan pemerintah kami ini, agar pemerintah kami ini senantiasa membawa bangsa kami ini Tuhan ke dalam rencana Tuhan, sehingga rencana kami Tuhan, rencana yang makmur, maju Tuhan, dan dapat melewati krisis ekonomi Tuhan, dan mampu terbang tinggi Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa-bangsa dari luar Tuhan datang ke negeri kami Tuhan untuk mencari kemakmuran di negeri kami Tuhan, mencari kemajuan di negeri kami Tuhan, bahkan mencari kenyamanan di negeri kami, karena ada Tuhan di negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap Tuhan pemimpin negara kami Tuhan, bahkan dari MPR, DPR Tuhan, gubernur sampai RT RW Tuhan, Tuhan jamah sehingga mereka Tuhan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Wiko, Bapak Insinyur Niko Noto Harjo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, bahkan Bapak Wiko Miliono beserta wakilnya Tuhan, bahkan keluarga besar mereka Tuhan, bahkan setiap pelayanan mereka Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berkati Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimanakan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bahkan di mana amanat agung terlaksana secara besar-besaran atas bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan di luar negeri Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa bekerja dengan luar biasa Tuhan, dan kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasih di tempat ini Tuhan, Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan, bahkan Ibu Gembala kami Tuhan, bahkan kedua anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kuatkan dan teguhkan hati Bapak Gembala kami Tuhan untuk membawa gereja kami Tuhan ke dalam rencana Tuhan, sehingga gereja kami ini Tuhan, BKP Aston bahkan Ruko Kenari ini Tuhan, mendapatkan janji-janji Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan, sehingga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak takut, tidak ragu setiap jemaat-Mu Tuhan, bahwa di sini ada Tuhan, bahkan janji-janji-Mu ada di gereja kami GBI BKP Aston bahkan Ruko Kenari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita untuk hamba-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim hamba-Mu ke tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kurang apapun, suatu apapun Tuhan. Dan biarlah kami serahkan ya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Edward Manurung Tuhan Yesus beserta istri Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan di mana hamba-Mu Tuhan akan menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami di GBKP Astor Ruko Kenari Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dan di mana setelah firman-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang buta mendengar, melihat ya Tuhan Yesus, yang buta mendengar, yang tuli mendengar Tuhan Yesus. Dalam pergumulan berat, bahkan apapun pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, diberi kelegaan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu Bapak Pendeta Edward Tuhan, keluarga besarnya Tuhan Yesus. Dan kami bawa ke Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik di Hotel Aston Tuhan, ruang Regensi lantai 3 Tuhan. Biarlah kami serahkan ya Tuhan hotel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu turun atas Hotel Aston Tuhan, sehingga kami akan beribadat selalu tetap ada di sana Tuhan, dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Dan Ruko Kenari Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah di tempat ini Tuhan terjadi kegerakan Allah Tuhan, kanan kiri depan belakang Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga dari tempat ini Tuhan nyatalah kebesaran-Mu buat tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini THB ini dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dan mereka datang ke tempat ini Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Terpuji Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan saudara. Saya belum melihat wajah-wajah yang bersuka citanya nih. Kita berikan senyum tangan kiri kita dulu dong. Dan kita katakan kita punya Allah yang baik loh. Haleluya. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bagi saudara, Dia baik bagi saya, amin. Ditunjukkannya kasih setianya, dan Dia menyediakan yang ku perlu.
lagi di hadapan Tuhan. Jesus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan setiap yang kita perlukan, yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, sebab kasih-Mu setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Lompat di hadapan Tuhan. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesus kami luar biasa, Yesusku luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Wah, kurang antusias lagi nih saudara. Lebih bersemangat lagi di hadapan Tuhan, amin. Kita nggak boleh kalah nih sama oma-oma. Tadi oma-oma angkat tangan. Kita yang berjiwa-jiwa muda mau lebih semangat lagi, amin. Amin. Haleluya. Jesus. Sebab kami mau menceritakan setiap kebaikan-Mu, setiap kemuliaan-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan
Saudara, di tahun ini kita percaya bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Maka Tuhan kita juga mampu melakukan hal yang besar di tahun 2023. Amin. Amin. Angkat sekali lagi tangan kalian di hadapan Tuhan. Sekali lagi lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terang. Kau lebih dahsyat Tuhan. Dahsyat dari segala alam. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian?
Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di sore hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kami siap menerima apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu yang mau Tuhan menuruti apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Jesus. Sebab kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kekuatan yang Tuhan beri. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Roh Kudus yang melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit Tuhan, yang menguatkan yang lemah Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu ada di tempat ini. Telah menjamah setiap kami. Hadirat-Mu mendatangkan sukacita bagi kami, kekuatan yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru. Sungguh Engkaulah pertolongan kami dan perlindungan kami. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu penuh keterbatasan, tapi Engkaulah Tuhan yang memampukan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya. Saya sungguh bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Rudi Segar yang boleh juga memberikan saya kesempatan ya juga untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Ya, saya juga didampingi sama istri saya. Ini beberapa kali dipercayakan Pak Rudi, baru sekali ini nih saya didampingi istri saya. Jadi saya juga lengkap kebahagiaannya. Ya. Karena kalau didampingi istri itu rasanya enak banget gitu ya. Ya itu untuk saya, nggak tahu kalau Bapak Ibu, tapi saya percaya kalau istri itu sebagai penolong, waduh enak banget dong. Ya kan, ditolong, waduh diarahin jalannya, nah mantap banget lah. Jadi benar-benar kebahagiaan yang luar biasa boleh ada di hadapan Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya, ini masih bulan yang baru di bulan Januari tahun 2023. Ya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saya pikir di Kranji ya, tapi katanya sudah di sini, ya juga di Hotel Aston ya. Semoga nanti itu semua dipakai tempat, di Kranji dipakai, di Hotel Aston dipakai, di Hotel Kenari dipakai, dan Tuhan yang dipermuliakan. Karena bagi kita tidak ada yang mustahil. Pokoknya di mana kita ada Tuhan ditinggikan. Saya juga mengucapkan kesalutan saya buat jemaat Tuhan yang terus mengikuti pengembalaan dari Bapak Gembala Pak Rudi Segar, baik ibadah di tempat ini maupun ibadah di Aston. Yang penting kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11. Karena kita ini sedang masuk di tahun 2023, yaitu bangkit dan jadilah pemenang. Nah, kita akan belajar di Pengkhotbah 11 ini, kita akan baca ayat 4 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu ayat yang ke-4, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-5. Ya, dan nanti kita sama-sama di ayat yang ke-6 yang terakhir. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4, firman Tuhan berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Sama-sama yang ke-6, 1, 2, iya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Amin. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya. Kebenaran firman Tuhan saya berikan temanya meraih kemenangan di tahun yang baru. Ya, meraih kemenangan di tahun yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat tuntunan gembala pembina kita dikatakan bahwa kita akan jadi pemenang. Berarti di pikiran saya ini kita sedang masuk di tahun peperangan. Kalau peperangan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tahu Bapak Ibu kalau terjadi pertandingan atau peperangan atau pertandingan, ya. Kalau enggak kalah menang, kalau enggak mati hidup, ya. Ya, 2 godangnya kata orang Batak, ya. Ya namanya di medan perang. Ya kalau enggak kalah ya menang, kalau enggak mati ya hidup. Nah, tapi kita harus menang. Iya kan? Kita umat Tuhan harus menang. Rindu enggak menang Bapak Ibu? Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu menang? Wah, puji Tuhan, berarti enggak salah kalau ini khotbah meraih kemenangan di tahun yang baru. Oleh karena itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, prinsip apa yang akan kita ambil dari pesan firman Tuhan ini untuk kita menjadi pemenang di tahun yang baru ini, tahun 2023. Karena gembala kita mengatakan jadilah pemenang, jadi kita harus jadi pemenang. Ya, di tengah-tengah pertandingan kita harus menang. Amin. Ini yang kita mau Bapak Ibu. Dan ini yang Tuhan mau buat kita. Karena apa? Musuh kita itu musuh yang mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Musuh nggak kelihatan dari mana datangnya. Ya, nggak tahu datangnya. Kuasa-kuasa kegelapan kita nggak tahu dari mana ini musuh datang. Karena kita bukan melawan darah dan daging. Ya, tapi musuh, ya, dunia-dunia kegelapan. Ini juga kuasa-kuasa si jahat. Bagaimana orang dibelenggu dengan kebencian, dengan akar kepahitan. Ini juga orang-orang yang musuh-musuh yang mencuri sukacita dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu kita akan melihat hal yang pertama Bapak Ibu, di ayat 4 dikatakan, di Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah ini ya ditulis oleh seorang raja, yaitu Salomo. Siapa Salomo itu? Ya, Alkitab mengatakan adalah Salomo adalah orang yang berhikmat. Berarti bukan sembarangan orang yang menulis kebenaran firman Tuhan ini, tapi seorang raja dan disebut berhikmat. Dan kita tahu takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Dan dia mengatakan di sini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo tahu persis kehidupan bangsa Israel itu banyak orang yang hidup dalam bertanaman Bapak Ibu. Ya, bercocok tanaman. Sehingga dia tahu, ya kalau kita di kampung Bapak Ibu, kalau kita menabur benih, ya, kalau kita lihat angin kencang, kita akan undur dulu untuk menabur. Takutnya angin itu membawa benih yang kita tabur untuk enggak pada posisinya. Karena angin kan bukan apa namanya, angin ini kan kadang mengerikan ya. Jangankan benih, rumah pun bisa diangkat Bapak Ibu. Apalagi puting beliung yang mengerikan. Banyak rumah yang roboh bisa jadi Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan siapa memperhatikan angin tidak akan menabur. Jadi tahu persis si Salomo ini kalau orang sedang menabur dan dia melihat angin, enggak akan mungkin dia menabur. Karena sesuatu dikhawatirkan nanti benih itu enggak pada posisi yang benar dan akan bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan dikatakan, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau kita melihat awan, jangan-jangan ini sedang mau hujan.
Kalau kita menabur hujan datang banjir. Waduh, bisa semua yang kita tabur itu sia-sia. Apa makna firman Tuhan ini yang kita dapat? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau meraih kemenangan di tahun yang baru itu, jangan kita mau diintimidasi. Ya, angin itu seperti intimidasi buat kita. Ada prediksi-prediksi orang mau dikatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Dan bukan orang sembarangan yang mengatakan itu, seorang presiden Bapak Jokowi. Karena dia sudah menerima masukan dari Menteri Keuangan, dari banyak orang Bapak Ibu para pakar. Yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun sesuatu yang sulit. Tapi ini harus kita hadapi Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Daud ketika sedang masuk di dalam dunia peperangan? Sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena Saul yang pada waktu itu masih raja dan bangsa Israel ketika berhadapan dengan Goliat, semua mereka ketakutan. Alkitab mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa semua mereka mengalami ketakutan Bapak Ibu. Itu di 1 Samuel 17 kalau Bapak Ibu baca, ya bagaimana Goliat itu ditaklukkan oleh Daud. Tapi Goliat ini yang begitu raksasa, yang begitu menakutkan, bahkan dia memakai alat perlengkapan yang begitu berat Bapak Ibu, ya berat sekali perlengkapannya aja dia pakai. Mungkin kalau sekarang ini orang-orang yang hebat mungkin memakai baju tahan peluru, ya mungkin seperti itulah yang dipakai oleh Goliat ini. Ya dia memakai juga untuk tutup kepala dipakai. Kakinya mungkin sekarang tentara itu sepatunya pun sekali nendang bisa patah kakinya. Kaki orang kalau diinjak Bapak Ibu. Itu benar-benar kadang dilapisi oleh besi. Kalau ditendang bisa patah kaki. Jadi Goliat pun memakai perlengkapan yang luar biasa. Dan ketika dia menantang pasukan Israel untuk datang berhadapan satu demi satu. Dikatakan orang-orang pasukan Saul 40 hari lamanya mereka ketakutan menghadapi Goliat. Enggak ada yang berani datang untuk maju menghadap dia. Semua ketakutan termasuk Saul pada waktu itu yang masih raja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud yang imut-imut yang hanya mengembalakan 2 kambing domba. Datang melihat ketika disuruh orang tuanya Isai. Ya lihat dulu abangmu itu apakah masih hidup di sana di medan pertempuran. Karena peperangan adalah mati atau hidup. Kucuk-kucuk datanglah si Daud ke sana. Dia datang imut-imut dan dimarahi oleh kakaknya. Ngapain datang ke sini? Kamu masih nonton lagi di sini. Apa maksudmu di sini katanya. Mungkin seperti itu bahasa-bahasa sederhana Bapak Ibu. Tapi dia dengar tantangan si Goliat ini membuat pasukan Israel, pasukan Allah yang hidup ketakutan. Selama 40 hari ditantang, Goliat enggak ada yang berani menghadapi pasukan Israel yang begitu luar biasa. Tapi si Daud yang imut-imut ini datang. Sekalipun si Goliat memakai lembing dikatakan memakai tombak, memakai perlengkapan yang canggih-canggih. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud melangkah dengan di dalam nama Tuhan, nama Allah yang hidup, penguasa langit dan bumi. Dan apa yang terjadi? Kita tahu semua di kisah itu bahwa Goliat si raksasa itu habis mati. Dia dibunuh oleh si Daud. Intimidasi datang. Bapak Ibu di 2023 jangan berpikir akan ada intimidasi yang akan menghadangi kita. Untuk meraih kemenangan, untuk meraih sukacita, untuk meraih damai sejahtera, untuk meraih berkat Tuhan. Akan ada intimidasi datang. Oh kamu itu siapa? Mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Mungkin orang berkata seperti itu. Mungkin kita tidak dihitung oleh orang lain. Ya, seperti sebelah mata dia melihat kita. Siapa kita ini? Tapi kita akan menang menghadapi intimidasi. Kalau Daud memakai di dalam nama Allah yang hidup, biar kita pakai di dalam nama Yesus, pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Yesus. Juru selamat kita, penolong kita, yang sanggup membela kita, yang sanggup menolong kita. Untuk kita menang di tengah-tengah intimidasi. Amin.
Saya nggak tahu intimidasi apa yang sedang kita hadapi sekarang. Apakah keuangan? Seperti saya dulu, Tuhan saya sudah gembala, mengembalakan jemaat. 5 tahun lamanya. Tapi untuk beli beras pun nggak pernah sekarung, tapi literan. Kalau orang Batak bilang makan itu Senin Kamis, itulah seperti pencaharian kita. Artinya kalau dapat bagian kita, kebetulan di GBI ada ukur-ukurannya, berapa dapat bagian seorang gembala, kita nggak dapat seperti gaji bulanan, enggak. Ya berkat persembahan dari Bapak Ibu lah. Kalau di tempat saya, ya dia mah mata uang yang kecil, itulah persembahan yang kita lihat sering. Kayak sekarang katakanlah 2.000, lah itulah yang masuk. 2.000 kan, karena udah langsung dicari itu, mana tukar jo receh-receh katanya. Padahal yang mau dikasih kepada Allah yang hidup, Allah penguasa langit dan bumi. Tapi yang dicari receh-receh mah, receh-receh mijo katanya. Sorry nih bahasa Sanskerta sedikit ya. Bahasa Batak. Itu yang terjadi di daerah saya, bukan di sini. Kalau di sini mah kerendahan hatinya luar biasa, kemurahan hatinya luar biasa untuk mensupport pelayanan di tempat ini. Tapi di tempat saya yang mau saya ceritakan, sehingga selama 5 tahun saya berpikir, masih sanggup enggak Tuhan? Saya nanti anak saya kuliah. Sehingga saya kadang cerita sama orang tua saya. Datang orang tua saya datang dari kampung. Edu katanya, ya nama saya si Edward, jadi dipanggil si Edu. Edu Bapak Daniel, molo dak sanggup po pasikolah pau puki tu somma buan katanya. Waduh, malu banget, saya sudah sarjana dibuat sekolah. Tapi masih mama saya mau sekolahkan saya, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Kita bicara mujizat, tapi nggak pernah beli beras sekarung Bapak Ibu. Kita ini udah hamba Tuhan full timer. Ya, kadang malu beli beras ke pasar, ke warung-warung, ya 2 kilo, 3 kilo lah. Hanya untuk 2-3 hari. Wah, tapi rupanya itu yang saya alami adalah intimidasi. Intimidasi Bapak Ibu. Intimidasi yang kadang mengatakan, udah ngapain lagi melayani. Kayak gini-gini hidupnya. Ya, keluarga pun untuk minjam enggak dipercaya kita Bapak Ibu. Enggak dipercaya. Udah abangnya sendiri enggak dipercaya. Ya, kadang nunggak uang sekolah anak. Udah datang surat Bapak Ibu. Datang surat dari sekolah. Mohon maaf untuk Bapak Ibu dibayar uang tunggakan sekolah anaknya. Kita hanya masih berengan lah sama istri itu. Yang enggak ada duit. Minjam pun enggak dipercaya kita. Waduh, enggak mudah Bapak Ibu untuk jadi hamba Tuhan. Tapi tetap boleh minta Tuhan tolong kuatkan saya. Mampukan saya Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang udah 2 sarjana Bapak Ibu. Oleh kemurahan dari Tuhan Bapak Ibu. Oleh kemurahan dari kebaikan dari Tuhan Bapak Ibu. Itu bukan karena kehebatan saya. Tapi ketika saya menang menghadapi intimidasi. Yang saya kadang putus asa. Kadang memang enggak mampu. Tapi di tengah-tengah kelemahan kita seperti lagu tadi Bapak Ibu. Yang menguatkan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk meraih kemenangan. Sehingga kita boleh mampu untuk menyekolahkan anak kita. Boleh hidup saat ini berbagi dengan yang lain Bapak Ibu. Itu semua karena kemurahan. Jadi kita harus Bapak Ibu harus menang untuk menghadapi intimidasi. Amin. Ya, kalau kita mau menang, kita harus menghadapi intimidasi Bapak Ibu. Sama seperti juga dengan 10 pengintai. 12 pengintai. 10 pengintai mayoritas mengatakan kepada Musa, enggak mungkin kita merebut tanah perjanjian. Karena di sana orang-orangnya gede-gede, begitu raksasa, menakutkan. Daerah-daerah mereka berkubu-kubu, pertahanan mereka sungguh luar biasa. Enggak mungkin kita, enggak mungkin. Begitulah mayoritas 10 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan. Sehingga mereka mengangguk gobar Bapak Ibu. Tahu mengangguk gobar? Ya nangis Bombay. Ya moki-hokik Bapak Ibu. Udah dibilang nggak sabe. Masih nangis itu.
Walaupun dari bilang ngabe, ngabe. Udah pernah ngalamin kayak gitu? Aduh, itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita diintimidasi ketakutan, mengerikan. Mengerikan, gak ada damai Bapak Ibu di hati. Hanya ketakutan yang menguasai. Sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika 10 pengintai memberitahukan mayoritas orang yang sangat dipercaya karena 12 pemimpin ini. 12 pengintai ini adalah pemimpin semua yang dipilih oleh Musa. Orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang berpengalaman dalam dunia peperangan, orang-orang yang hebat. Mayoritas mengatakan enggak mungkin Musa, enggak mungkin kita merebut tanah perjanjian itu yang penuh susu dan madu itu, enggak mungkin. Tapi apa kata Kaleb? Tunggu dulu katanya, jangan dulu mungkin seperti itu, tunggu dulu Musa. Tunggu dulu. Kita pasti menang karena Tuhan bersama dengan kita. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan, pasti kita menang. Sampai dia berteriak-teriak, akhirnya dia mau dirajam, mau dilempar batu dengan bangsa Israel yang lain. Karena mungkin mereka katakan ini sok-sokan orangnya, sok-sok pintar ini. Udah jelas di sana Pak, orang-orang gede di sana yang memakan satu dengan yang lain. Kubu-kubu mereka, pertahanan mereka luar biasa. Peralatannya canggih-canggih. Mana mungkin? Tapi disitulah pembelaan Tuhan kepada Kaleb dan Yosua. Ketika mengatakan tidak, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyuruh kita untuk merebut tanah perjanjian itu. Kita akan menang karena Tuhan beserta dengan kita. Sehingga disinilah gembala pembina kita juga mengatakan dengan gembala di tempat ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita enggak tahu tahun 2023 ini sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, yang mengintimidasi kita. Mungkin banyak perusahaan yang mulai mengadakan PHK. Susah untuk mencari pekerjaan. Kita mungkin enggak punya pengalaman yang bagus. Mungkin punya pendidikan yang enggak begitu bagus. Persaingan dalam bisnis begitu ketat. Tapi bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah pertolongan kita. Seperti Kaleb dan Yosua yang menyerukan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka hanya keturunan Kaleb dan Yosua yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. 10 pengintai dan keturunannya enggak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Begitu mengerikan Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan kata-kata yang tidak berdasarkan dari Tuhan, itu juga akan menghabisi keluarga kita. Karena 10 pengintai ini dan keluarganya pun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tapi keturunan Kaleb dan Yosua, Alkitab mengatakan keturunan mereka lah yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu. Dan kita harus merebut kemenangan di tahun 2023 ini. Musuh kita memang menakutkan, mengerikan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan Tuhan membela kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menguatkan kita. Sehingga kita boleh mampu Bapak Ibu. Amin. Karena kita secara manusia enggak tahu. Jangankan sampai tahun Desember 2023. Minggu depan aja juga kita enggak tahu. Apakah kita masih hidup. Enggak tahu apakah ekonomi kita masih bagus. Tapi kalau kita berharap sama pertolongan Tuhan, berharap akan pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan seperti dikatakan tadi di Mazmur 91 itu. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan ketika kita berseru, maka Tuhan akan menjawab kita. Di masa-masa kesukaran pun Tuhan membela kita, itu janji Tuhan. Supaya kita jangan mau terintimidasi Bapak Ibu. Sehingga dia orang-orang yang mau menabur pun ketika melihat nanti saya tabur, nanti ada angin, saya tabur ada awan. Enggak akan bisa menabur Bapak Ibu. Inilah makna rohaninya intimidasi yang sering kita membuat kita gagal meraih kemenangan terlebih di tahun 2023 ini. Jadi hal yang pertama, mari Bapak Ibu, jangan kita mau terintimidasi. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat 5 dikatakan, sebagaimana dikatakan di Pengkhotbah 11 ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Memang kita enggak tahu Bapak Ibu.
Memang kita nggak tahu dari mana datangnya angin. Kita juga nggak tahu bagaimana Allah membuat janin yang adalah rahim seorang perempuan bisa terbentuk tangannya dengan bagus. Bisa terbentuk hidungnya dengan mancung. Bisa terbentuk kakinya lengkap, jarinya lengkap. Sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Tahu nggak Bapak Ibu, bagaimana Maria ya mengandung dari Roh Kudus secara alamiah. Kita sulit menerimanya. Mana mungkin? Mana mungkin? Yesus lahir dari perawan Maria. Mana mungkin? Mana mungkin? Kita nggak mungkin Bapak Ibu, kita nggak mengerti hal itu. Jujur kita bilang kita pendeta aja pun kita nggak ngerti itu. Mana mungkin Yesus yang mati bangkit kembali? Mana mungkin? Mana mungkin? Disinilah hal yang kedua ini. Kalau kita mau meraih kemenangan, jangan kita kurang percaya Bapak Ibu. Memang segala firman Tuhan itu, jujur kalau kita bicara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa peristiwa pekerjaan Allah sangat sulit dipahami secara akal sehat. Terkadang misteri dan tak bisa dipahami dan bertentangan dengan hukum alam. Seperti apa yang saya bilang tadi, contohnya Yesus katanya mati. Alkitab mengatakan mati dan bangkit kembali. Secara ilmu alam, ilmu pengetahuan, enggak mungkin kita bisa menerima itu. Tapi saya mau katakan, jangan semua pahami Bapak Ibu apa yang ditulis dalam Alkitab itu, tapi percayai aja. Bagaimana mungkin Allah menciptakan langit dan bumi, jadilah cakrawala. Hanya cuma ngomong, secara pengetahuan mana mungkin. Hanya cuma ngomong jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah gelap, maka gelap pun jadi. Hanya lewat perkataan Allah. Enggak terpahami oleh pengetahuan kita. Cukup hanya percaya saja Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Jangan kurang percaya. Karena rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan bagi kita. Tapi rencana yang membawa damai sejahtera. Membawa hari depan yang penuh harapan. Itulah rencana Tuhan. Itulah kehendak Tuhan buat kita. Amin. Supaya jangan kurang percaya lagi bahwa tahun 2023 akan tahun yang lebih baik buat kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita. Saya kemarin ada orang yang datang ke panti. Cercing. Mungkin saya nggak tahu bahasa cercing ini seperti apa. Tapi dia datang ke panti. Saya lihat orang-orang muslim semua. Pak, kita mau mengadakan kerjasama dengan Bapak katanya. Oh, kerjasama apa Pak? Kami mau membantu Bapak, dia bilang. Wah, seperti apa Pak? Begini. Saya melihat pelayanan panti Bapak ini seperti nggak layak katanya. Oh ya, terus bagaimana Pak? Begini Pak, tapi ada kerjasama nanti. Dengan apa yang kita lakukan, kita juga harus boleh saling dikasih keuntungan satu dengan yang lain. Bapak juga dapat berkat, kita juga dapat yang melakukan di dunia media bisa terangkat. Oh begitu Pak. Apa rencana Bapak? Oh ya Pak, saya mau ada rencana mau bangun panti di Karawang. Siapa katanya? Berapa budgetnya katanya? Saya bilang sekitar 250 juta Pak. Oh 250 juta, apalagi yang Bapak butuhkan? Udah itu aja Pak, saya pikir gitu. Apalagi ini tahun-tahun kegelapan, ya, tahun yang penuh kesulitan. 25 juta buat saya udah selangit itu, udah luar biasa buat saya itu, ya, udah sangat gede banget itu. Ya, saya lihat kebetulan dikasih tahu bahwa mereka dari komunitas Sajiwa Foundation. Ya, ini orang-orang dari Bandung, anak-anak muda. Tapi mereka banyak menolong orang-orang yang mungkin perlu dioperasi, mereka bisa bantu. Yang sakit apa, mereka bantu, bekerja sama dengan Kamu Bisa. Ya, di komunitas Kamu Bisa di ini. Waduh, saya melihat memang bantuan itu hanya 1.000 Bapak Ibu, 1.000 perak. Bahasanya NN atau orang baik, membantu 1.000 perak.
Tapi saya lihat di yang membantu panti ini udah ada hampir 4.500 orang. 4.500, ada yang kasih 1 juta, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Waduh, udah banyak banget ini. Saya pikir udah banyak banget yang masuk. Waduh, ini tahun gelap. Tapi kalau kita percaya pertolongan Tuhan, gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Gak ada yang tak mungkin buat kita. Pembelaan Tuhan. Saya ini orang yang kurang pintar untuk ngelobi. Ya, beda dengan Bapak Gembala di sini. Dari performance saja kita udah meyakinkan. Belum lagi dia kalau ngomong. Saya lihat Pak Gembala ini jarang ke mukanya marah. Tapi selalu senyum. Bukan karena didengar oleh dia. Tapi itu yang saya amati selama ini. Saya memang gak begitu banyak diam walaupun kita ada alumni apa. Tapi saya lihat Pak Rudi Siregar ini agak beda saya lihat. Tapi itulah wibawa yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Enggak terlalu banyak ngomong-ngomong apa, tapi dari penampilan udah meyakinkan. Saya sangat diberkati lewat kehadiran hambanya ini. Berbahagialah Ibu Gembala yang mendapatkan Pak Gembala. Luar biasa, luar biasa. Ya, saya dulu memang waktu mau pacaran di mimpi saya. Kalau boleh Tuhan, istri saya yang rambutnya panjang lah Tuhan. Rambutnya panjang ya Tuhan. Ya, itu mimpi saya. Ya, tolong Tuhan ya. Tapi yang dapat keriting, waduh. Tapi bukan karena didengar oleh istri saya juga Bapak Ibu. Aduh, sampai nangis saya dapatkan dia itu Bapak Ibu. Sampai nangis saya. Sampai nangis. Ya namanya kita masih muda kan masih bisa dong milih-milih yang lain. Siapa yang cocok ya Tuhan untuk pendamping saya. Ada teman dulu guru, sarjana juga. Iya kan? Sarjana juga. Ada guru. Udah mulai ngomong-ngomong pendekatan. Kok bisa-bisanya tahu istri saya ini? Waktu kita masih pacaran ya, sekarang udah istri saya lah, udah bisa saya bilang kan istri saya. Tapi kok bisa-bisanya dia tahu bahwa kami sedang ngobrol-ngobrol pendekatan saya ke orang ini. Di situ saya mulai mengerti. Berarti ini Tuhan yang kau mau. Untuk saya jadikan pasangan hidup saya. Kok sampai tahu dia? Walaupun memang rambutnya enggak sesuai dengan kriteria saya. Tapi hatinya saya sangat salut. Bukan mengatakan istri saya enggak sempurna. Waduh, udah pernah istri saya ini terbuka Bapak Ibu. Mau angkat koper Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa ya, ini ke realita kok. Kenyataan hidup yang saya mau bicarakan. Aduh saya pun polos-polosnya. Mbak Molo dan bonomu koper mi Mbak saya bilang. Aku pun polos. Ya kalau mau kau bawa kompor itu ya udah bawalah. Aku pun ya kayak gini aku. Ya kayak gini lah. Ya hitam orangnya. Ya gigi mancung ya itulah. Kayak gini lah apa adanya. Tapi enggak jadi. Ganteng rupanya aku katanya. Enggak jadi dia bawa kopernya itu padahal udah dikumpulkan. Tasnya di koper itu. Aduh, untunglah istri saya ini enggak jadi pergi. Kalau jadi pergi, aduh, memalukanlah. Hamba Tuhan telah bercerai katanya. Waduh, ampun Tuhan. Mau lihat ya Tuhan, terima kasih. Istri saya masih mau sama saya. Istri saya masih mau. Aduh, jadi baik-baiklah kita sama istri kita, bapak-bapak. Baik-baik, aduh. Kalau enggak ada istri kita itu menderita kita. Jujur saya bilang menderita kita. Mana mungkin lagi cari yang lain kan? Udah sepadan, udah berjanji. Di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Waduh, habis kita kalau sempat kita ikrar janji kita. Habis kita. Keluarga kita malu, anak kita menderita. Iya kan, anak kita menderita. Aduh, mana mamaku, mana bapakku. Udah diambil kuntilanak katanya. Iya kan, udah ngerepot lah. Gara-gara kuntilanak mau. Ada banyak kayak gitu. Ya udah ganteng lagi kan. Kalau saya masih sedang-sedang lah kan. Kuntilanak pun takut mendekati saya. Iya. Udah pernah, jujur saya bilang. Udah pernah kuntilanak mendekati Bapak Ibu. Udah pernah cerita-cerita dulu. Di Carrefour dulu. Masih baru Carrefour yang dulu. Di Cikarang. Sekarang udah tutup.
di Carrefour itu belanjalah istri saya kalau nggak salah pas ke Medan. Belanja sama anak saya. Datang cewek, ya karyawan itu kan, saya bilang ya cewek lah, jangan kita bilang karyawan itu nggak enak nanti. Iya kan, pikiran saya itu belum berkeluarga itu. Didekatin, Pak mau kemana Pak? Enggak, mau ke sini belanja. Terus di pengkolan lagi, ditunggu lagi saya. Bapak mau kemana? Senyum lagi dia. Apa-apaan ini? Secara kedagingan, wah ini kesempatan kali. Ya kan? Secara kedagingan. Didekatin lagi saya, curiganya saya sampai 3 kali. Pak boleh enggak minta nomor handphonenya? Waduh, baru saya ngerti. Ini kuntilanak ini. Ini kuntilanak ini, baru ngerti saya. Wah. Saya diam, diam. Enggak banyak ngomong lagi. Enggak malu saya ngasih handphone saya di situ, anak saya juga kan. Enggak malu saya hamba Tuhan katanya, tapi main selingkuh-selingkuh di luar istri saya. Memang istri saya enggak tahu. Makanya si Jarod bilang kan, Jarod apa? Pak Jarod yang bagian juga, ya Wijanarko, dia bilang, ada yang nanya, jemaat, Pak boleh selingkuh enggak? Katanya ke dia waktu dia pembicara, boleh katanya. Tapi catatannya boleh selingkuh dengan satu catatan harus kamu catat. Tuhan enggak tahu. Waduh, mana mungkin Tuhan enggak tahu? Mana mungkin Tuhan katanya Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan Maha tahu, enggak mungkin dia enggak tahu. Makanya nunduk, akhirnya malu. Mana mungkin Tuhan enggak tahu? Iya kan? Oleh karena itu sekali lagi, saya mau katakan kalau kita mau menang di tahun yang baru ini 2023 ini, jangan kita kurang percaya sama Tuhan. Jangan kurang kita percaya sama Tuhan. Apa yang enggak mungkin dilakukan Tuhan? Apa yang enggak mungkin? Aduh, itu udah saya alami Bapak Ibu. Menabur dengan mencucurkan air mata Bapak Ibu. Ya, menabur. Mungkin udah pernah saya saksikan tapi enggak apa-apa, saya mau saksikan lagi. Ya, menabur. Menabur dalam hal keuangan. Masa kita mengurus pinjam uang dari bank, tapi melakukan uang ini untuk pelayanan orang dengan gangguan jiwa. Datang istri saya. Mana mungkin Pak, mana mungkin orang yang gangguan jiwa ini mengembalikan cicilannya. Mana mungkin? Loh, Ma, bukan firman Tuhan mengatakan siapa berbalas kasihan kepada orang yang lemah itu memiutangi Tuhan. Iya benar firman Tuhan memang begitu. Tapi orang gila itu kan gak mungkin mengembalikan uangmu, mencicilnya. Mana mungkin orang gila itu? Benar gak mungkin. Karena dikasih makan pun piringnya dilempar sama kita. Dimandiin kita dikaukan, pak katanya. Waduh hampir kau juga saya. Untung gak ada juri di situ, bisa dihitung 1, 2, 3. Bisa menyerah saya. Tapi anugerah Tuhan Bapak Ibu. Memang gak mungkin orang gila itu mengembalikan. Tapi kan ada Tuhan, tangan Tuhan di mana-mana. Mendengar doa kita, mendengar jeritan hati kita. Itu yang aku percayai. Sekalipun istri saya baik, di sisi yang lain memang ada kelemahannya. Ya seperti inilah, dia hitung-hitungan. Iya kan, orang udah dipinjam uang, kamu suruh untuk pelayanan orang gangguan jiwa. Tujuannya bukan ke situ. Iya mah benar, tujuannya untuk membuka warung-warung lah, biar kamu bisa nambah-nambah sedikit dari pelayanan. Tapi cari sana sini, cari ke sana, cari kemarin, gak ada tempat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Udah habis uang. Seperti uang itu seperti kutu melompat ke sana. Yang gak dipikirkan jadi dibeli. Waduh, bisa habis kita ini. Uang untuk usaha jadi habis dimakanin. Waduh repot. Tapi disinilah ketika istri lemah, kita pun tetap kuatkan iman kita. Tuhan kita pasti percaya mencucurkan air mata waktu menabur akan pulang dengan sorak-sorai. Wah, itu udah saya alami Bapak Ibu. Udah saya alami. Ya, mungkin berkat yang Bapak Ibu terima lebih hebat dari saya. Tapi waktu orang ngasih mobil ke saya,
Saya cerita sama keluarga saya karena saya begitu sukacita menerima mobil ini. Datang keluarga saya. Wah, kamu beda lah ya. Saya dong mana mungkin orang kasih mobil. Ija mas sonarion. Tapi mungkin Pak, mungkin lah ya. Om mana ilian nisol maro mobilon. Kamu saya dong katanya. Tapi itulah, enggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi kita yang percaya kepada Dia. Makanya jangan enggak percaya sama Tuhan. Itu. Memang kita enggak mengerti bagaimana janin itu dibentuk dalam kandungan rahim seorang perempuan. Sulit dengan matematika kita. Dengan pengetahuan kita sangat sulit. Kok bisa terbentuk tulang? Kok bisa terbentuk hidung? Telinga dengan sempurna. Begitu manis, begitu elok rasanya, begitu indah. Ketika dia lahir, kita sangat sukacita. Oleh karena itu sekali lagi, jangan enggak percaya lagi sama Tuhan. Percayalah, memang enggak semua dapat kita pahami perbuatan tangan Tuhan. Tapi yakinlah, percayalah bahwa tahun 2023 akan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Karena Tuhan menolong kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberkati kita. Ya, dan poin yang terakhir, takutnya kalau kelamaan nanti pada bosan Bapak Ibu. Ini yang terakhir ya. Ini poin yang terakhir karena ini ayat yang ke-6. Dikatakan di sana di Pengkhotbah 11 ayat 6 firman Tuhan berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya. Apa makna taburkanlah di sini Bapak Ibu? Yang pertama, perbuatan menabur bukanlah bersifat alternatif. Artinya pilihan. Boleh menabur, boleh enggak, itu alternatif pilihan. Ya kan? Kalau memang Tuhan suruh menabur, ya memang wajib menabur. Menabur apa aja? Ya, pokoknya menabur yang baik lah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan membunuh orang itu menabur, enggak. Wah, itu mah bahaya itu. Kita bukan ajarkan di situ, tapi ajarkan di sini adalah tujuan yang baik untuk menabur. Di sini firman Tuhan mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ya. Jadi makna menabur di sini yang pertama bahwa bukan bersifat alternatif atau pilihan, melainkan kewajiban atau keharusan untuk kita boleh menabur. Yang kedua, dikatakan di sini taburlah, berarti kita ini adalah seorang penabur. Kalau firman Tuhan mengatakan taburlah, berarti kita ini adalah pribadi penabur. Kalau disuruh Tuhan taburlah, ini kan firman Tuhan mengatakan taburlah, berarti identitas kita adalah seorang penabur. Jadi makna firman Tuhan ini kalau kita ditunjuk Tuhan seorang penabur, berarti ada yang ditabur. Mungkinkah itu materi, mungkinkah itu talenta kita, mungkinkah itu waktu kita. Pasti ada Bapak Ibu kalau kita lakukan yang baik. Tapi taburlah dengan yang baik. Kebetulan Bapak Ibu, orang tua saya ini seorang petani. Jadi kalau di kampung, nggak tahu kalau bahasa Indonesia, membating Bapak Ibu. Apa itu membating? Membating ya. Itu kalau kita mau panen, itu padi-padinya itu dipukulkan begitu ya. Nah itu benih-benih diambil orang tua saya adalah benih-benih sebelum dipukul udah jatuh. Jadi yang bulir-bulirnya terbaik. Inilah benih yang harus ditabur oleh orang tua saya. Supaya nanti ketika disemai begitu, itu pada tumbuh semua. Gak ada lapung di sana, gak ada yang gak berisi. Tuhan pun mau kita menabur yang terbaik buat kita. Jangan kayak di tempat saya Bapak Ibu. Dicari yang terkecil lah, cukar jorecean dah katanya. Per 2000-an katanya. Aduh, kasih jajan anak kita 2000, udah marah dia. Anak 2000 udah marah. Mana laku lagi nih Pak 2000, nggak ada dapat lagi. Tapi kita kasih Tuhan 2000 katanya. 2000, aduh. Makanya, elah Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Supaya kalau kita ngomong memberi yang terbaik. Apalagi yang kita beri, yang kita mau kasih ini kepada Allah yang hidup. Yang penguasa akan hidup dan mati kita. Ya minimal lah sekali buat makan lah. Berapa sih sekali buat makan? Ya mungkin 15.000.
Itu udah puji Tuhan. Tapi jangan kayak di tempat saya di Cikarang sana ya. Itu per 2000-an semua lah. Ya kita juga terbuka lah. Katanya benih yang terbaik. Masa benih yang terbaik recehan semua? Mana dong yang bulir-bulir yang terbaik itu? Tunjukkan. Yang merah-merah kayak kadang Ali kasihlah. Itu loh. Ini buat pelayanan. Apalagi di sini pindah sana pindah sini nggak mudah. Untuk mendukung pelayanan di sini. Iya kan? Apa yang kita tabur mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Jadi yang mau Tuhan mau di sini ya jangan kita malas. Jangan kita malas karena di sini taburlah benih pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Waduh, sudah menabur pagi-pagi, udah sore-sore cocoknya ngopi-ngopi. Dikasih istri pisang goreng lagi, kopi susu lagi, ajak Pak Gembala. Waduh mantap banget udah itu. Mantap banget udah kayak gitu. Iya kan? Tapi Tuhan suruh udah sore-sore pun kita masih disuruh menabur, jangan istirahat. Waduh, berarti Tuhan mau kita harus jangan ada malas kita tahun 2023 ini. Ya, kayak saya pengembalaan, tapi pagi-pagi tadi maronan saya, tahu maronan kan? Ke pasar saya dulu, beli buat sayur buat teman-teman di panti, beli tahu tempe, ya kadang beli ikan teri lah, ya campur-campur lah, ya kan? Pagi-pagi sudah usahakan untuk bangun pagi berdoa, untuk persiapan-persiapan pelayanan. Aduh kalau boleh sebenarnya jangan direpotkan lagi, itu di pikiran saya. Tapi rupanya Tuhan mau kita nggak boleh bermalas-malas. Sudah menabur pagi-pagi, petang pun jangan dibilang juga, jangan istirahat, jangan istirahat. Waduh belum lagi Jokowi, kerja katanya. Waduh, Jokowi aja ngomong kerja. Maka kita jangan ada yang malas kita di tahun 2023 ini. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur mangga, pohon mangga kita tabur benihnya, manggalah kita tuai. Enggak mungkin durian, aneh tapi nyata itu. Ya, nanti kata Bururi ya pohon semangka berdaun sirih apa itu namanya. Nah itulah ada dulu lagu-lagu si Bururi Solima itu kan. Nah, kamu begini aku begitu katanya, sama saja katanya. Nah, jadi disinilah supaya kita kerja cerdas ya. Bapak-bapak apalagi bapak-bapak ini kan kalau di Alkitab kan dikatakan seorang imam, seorang raja. Raja itu kan punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan keluarganya. Ya kan? Saya pun Bapak Ibu, nyangkol juga saya, mengobak Bapak Ibu tahu. Ya, nanti kalau ada waktu bisa datang ke kebun kami Bapak Ibu di Kerawang. Sambil bakar-bakar apa kita di sana, bakar-bakar pisang. Pisang bisa dibakar juga ya. Jadi kebetulan banyak pohon pisang. Ya. Nah, jadi pokoknya tambah sehat juga kita. Olahraga. Iya kan? Olahraga. Jadi benar-benar tambah sehat. Jadi kalau kita ada kegiatan Bapak Ibu, itu juga membuat kita sehat. Ya. Stres mungkin orang yang bekerja lebih stres orang gak ada kerjaan. Jujur saya bilang, kuntilanak bisa datang, gantung diri bisa datang. Itu orang yang gak ada kerjaan. Ya, yang aneh-aneh terjadi, bisa yang aneh-aneh terjadi. Maka berusahalah selalu Bapak Ibu. Jangan-jangan yang itu ada benih yang kita ini kan Alkitab juga mengatakan begitu kan. Ya dikatakan di ayat terakhir ini kan begitu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Artinya setiap pekerjaan Tuhan kita. Ya kita lakukanlah. Mungkin di sana ada usaha kecil-kecilan. Di sini juga ada usaha kecil-kecilan. Ya mungkin warung-warung kopi kecil-kecilan. Enggak apa-apa, mungkin kita enggak bisa buka langsung kafe seperti ya kopi kenangan. Ya mungkin janji jiwa. Enggak mungkin itu ratusan juta mungkin seperti itu. Ya kecil-kecilan enggak apa-apa kok. Mulai dari yang kecil. Ya. Akan sesuatu ledakan bisa terjadi di buat Tuhan.
Jadi 3 poin ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan buat kita semua. Ya, supaya kita boleh meraih kemenangan di tahun 2023 ini. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Jangan mau diintimidasi. Ya. Mungkin orang mengatakan mana mungkin bisikan-bisikan yang mau menjatuhkan kita. Siapa sih kamu? Jangan menyerah, jangan mau diintimidasi. Yang kedua, jangan kita tidak percaya. Mana mungkin. Tapi yakinlah kalau Tuhan bersama kita, Tuhan yang kita andalkan. Alkitab juga mengatakan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya di segala musim dia berbuah. Maupun katakan orang susah tahun ini, tapi dia berbuah juga di tahun ini. Orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu Alkitab mengatakan. Jadi enggak sia-sia pemimpin rohani kita, gembala kita di tempat ini. Untuk kita Alkitab juga mengatakan kita andalkan Tuhan. Dan yang terakhir tadi, mari kita tetap boleh kerja keras Bapak Ibu. Dalam hal taburan kita. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung yang biasa lebih banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu saya percaya setiap kita akan jadi pemenang di tahun 2023 ini. Amin. Siap Bapak Ibu enggak mau diintimidasi? Siap Bapak Ibu untuk tetap percaya? Jangan tidak percaya lagi tapi percaya apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Dan yang kedua, ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita lakukan bagian kita. Kita tetap kerjakan bagian kita. Di setiap taburan-taburan kita. Kelak itu akan menghasilkan buah yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang untuk WL, musik semua singer. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi selidiki. Selidiki Ya Tuhan, ini setiap kami umat-Mu. lihat hati, Terbuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. kebaikan Ya Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata buat kami. Ya, selalu baru setiap hari Tuhan. Selalu baru setiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Selalu baru setiap tahun. Kau dapat dia, ku tetap setia. Telah kulihat Tuhan. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Ya, jangan kami tidak percaya lagi akan kasih-Mu Tuhan. Kau telah mati karena dosa-dosa kami. Kau bangkit memberikan kemenangan buat kami. dapat dia, ku tetap setia. Oh haleluya, haleluya. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik,
meteraikanlah itu di hati setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Supaya mereka jangan mau diintimidasi lagi oleh si iblis, oleh kuasa-kuasa si jahat. Jangan mereka tidak percaya lagi akan perbuatan tangan Tuhan yang heran. Tangan Tuhan yang hebat itu, yang memberikan kemenangan, yang tujuan Tuhan dalam hidup kami memberikan harapan yang penuh damai bagi kami Tuhan. Biar tetap umat-Mu boleh kuat di tengah-tengah perjalanan hidup di tahun 2023 ini Tuhan. Menjadi tahun kemenangan buat setiap kami, buat mereka. Di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam menantang mungkin ada kesehatan yang mengintimidasi mereka. Mereka boleh tampil melihat perbuatan tangan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin bagi kami. Biar kami terus berharap sama Tuhan. Biar kami terus percaya akan pembelaan dan pertolongan-Mu. Karena orang-orang yang berharap sama-Mu Tuhan, tidak akan Engkau permalukan. Terima kasih. Kau terus menguatkan umat-Mu di tempat ini. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah persaingan yang begitu sulit Tuhan, Engkau yang membela, menguatkan tangan mereka, memampukan mereka, memberi mereka hikmat. Bahkan terus secara khusus juga untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Siregar bersama istri, Engkau tolong kuatkan untuk mengembalakan umat-Mu di tempat ini, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, bersama tim yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, karena Engkaulah yang layak menerima itu. Kami hormat sama Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kami, yang menguatkan kami, yang memampukan kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Sungguh Engkau dahsyat ya Tuhan. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau hebat. Sekali lagi, Bagimu-lah Tuhan segala hormat, segala kemuliaan, segala kemasyuran, pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Ya, shalom semuanya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Muda Edward Manurung SH. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Bahkan juga Ibu yang sudah menemani Bapak datang ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama hari Selasa doa terobosan WBI pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Dan hari Rabu menara doa dilakukan secara onsite di Ruko Kenari pada pukul 19 dan disertai juga secara via Zoom. Tetapi diutamakan secara onsite saudara ya, supaya kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Informasi KUL, hari Kamis ada KUL Eklesia 1 di rumah Ibu Rita pada pukul 19. Hari Kamis ada KUL Bible Cikarang masih dalam online atau via Zoom pada pukul 19. Dan hari Jumat ada KUL Eklesia 2 di Jeruk Raya pada pukul 18. Dan hari Kamis ya, hari Kamis itu ada KUL Daud dan KUL Yobel Glory, ibadah digabung di rumah Bapak Bonok Manurung pada pukul 19 dan disediakan transportasi. Jadi titik kumpulnya di rumah Opung Clara pada pukul 17.30. Ya, bagi saudara nanti yang mau ikut KUL Daud dan juga
pukul Yobe Glory supaya kita berkumpul di rumah Opung Clara supaya keberangkatan kita boleh bersama-sama. Yang berikut hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Yang berikut hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 ibadah raya masih di Ruko Kenari THB, masih di tempat ini saudara. Dan ibadah kita hanya satu kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30 dan perjamuan kudus disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita saudara. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan setiap benih firman-Mu yang sudah ditaburkan hamba-Mu ini membawa sukacita yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan juga kami mengangkat persembahan pada sore hari ini ya Tuhan, baik itu perpuluhan, sukacita, bahkan juga persembahan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini ya Tuhan, supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, kiranya Engkau memberkati aku. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang, diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu tangan Tuhan yang perkasa menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di nawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Amin.